Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Alberti Fetriawan dengan NIM 2105216180878 dari offering 12AA kelas A2 S1 PTB Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan karakteristik mekanik material mata kuliah mekanika bahan, dosen pengampu M. Mirza Abdillah P. ST MT. Dalam pembahasan materi kali ini ada 3 pembahasan materi, yaitu yang pertama ada Poisson's ratio, modulus elastisitas, dan yang terakhir ada Hooke's law atau hukum Hooke. Yang pertama yaitu kita membahas tentang Poisson's ratio. Poisson's ratio atau biasa disebut dengan rasio Poisson adalah suatu perbandingan antara kontraksi lateral terhadap regangan longitudinal. Jika suatu bahan ditarik secara linear ketika suatu benda diregangkan atau ditarik dalam satu arah, maka benda tersebut akan cenderung menjadi lebih tipis pada arah lateral. Dan jika benda tersebut dikompres atau ditekan dalam suatu arah, maka benda akan cenderung menjadi tebal. Ini untuk contoh gambarnya, ilustrasinya yaitu seperti ini. Untuk yang gambar benda ditarik dalam satu arah, maka benda tersebut semakin panjang. Dan jika benda ditekan, maka benda tersebut akan cenderung lebih tebal. Ini untuk contohnya juga gambarnya. Secara sederhana, Poisson ratio dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara regangan lateral dan aksial pada nilai mutlak dengan rumus V sama dengan elemen E per elemen A, atau V sama dengan regangan lateral per regangan aksial sama dengan min regangan lateral per regangan aksial. Poisson ratio dapat menggambarkan karakter dan sifat masing-masing material. Mayoritas material memiliki rentang Poisson ratio antara min 1 sampai dengan 0,5, namun memiliki beberapa pengecualian. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh dari Poisson ratio. Poisson ratio mempunyai pengaruh yang sangat berguna di beberapa bidang, salah satunya yaitu untuk pipa yang bertegangan tinggi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena kan air atau udara yang diberi tekanan tinggi akan mengambang ke segala arah dan memberikan gaya pada bagian dalam pipa. Gaya tersebut akan menimbulkan tegangan radial pada material penyusunan pipa dan menyebabkan perubahan pada panjang pipa. Apabila material yang digunakan tidak memiliki Poisson ratio yang cukup besar untuk pipa agar berdeformasi menyamai tekanan yang diterima, akan terjadi kegagalan pada susunan pipa, dan hasilnya nanti akan terjadi kerusakan dan pipa memendek dari susunan pipa yang biasa atau susunan pipa yang normal. Untuk studi kasus di Poisson ratio yaitu dalam suatu hubungan antara Poisson ratio dengan SW untuk kasus suatu gas. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Diketahui Korsprot dalam kasus gas menunjukkan porositas 33%, Ks sama dengan 40, Kgas 0,021, KdRy sama dengan 3,25, dan Mu sama dengan 3,3 gigapascal. Pada saturasi gas sekitar 5% terjadi penurunan nilai up yang drastis, kemudian nilai up akan menambah dengan perubahan nilai Fp yang tidak terlalu signifikan, sesuai dengan bertambahnya saturasi gas tersebut. Untuk selanjutnya saya akan
jelaskan tentang contoh perhitungan. Nah, di sini saya mengambil contoh perhitungan seperti ini. Batang aluminium diameter 50 mm diberi gaya tarik sebesar 10 kN. Batang tersebut mengalami pertambahan panjang 0,219 mm untuk panjang ukur 300 mm. Diameter batang berkurang sebesar 0,012115 mm. Pertanyaannya yaitu hitung tetapan V dan E. Penyelesaian di sini ini merupakan jawaban dari contoh perhitungan ini. Regangan lateral sama dengan min segitiga D per D sama dengan 0,01215 per 50 sama dengan min 0,000243. Untuk regangan aksial sama dengan diameter batang dengan panjang per L atau per panjang ukur 0,219 per 300 sama dengan 0,00073. Untuk Poisson rasionya sama dengan V regangan lateral plus regangan aksial menghasilkan 0,33. Untuk sigmanya yaitu menghasilkan 50,955 megapascal. Dan untuk elemennya yaitu 0,00073. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu modulus elastisitas. Modulus elastisitas adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda itu. Modulus elastisitas suatu benda didefinisikan sebagai kemiringan dari kurva tegangan-regangan di wilayah deformasi elastis. Bahan kaku akan memiliki modulus elastisitas yang lebih tinggi dengan rumus sama dengan tegangan per regangan. Tegangan adalah gaya menyebabkan deformasi dibagi dengan daerah di mana gaya diterapkan. Untuk regangan adalah rasio perubahan beberapa parameter panjang yang disebabkan oleh deformasi ke nilai asli dari parameter panjang tersebut. Berikut jenis-jenis modulus elastisitas. Di dalam modulus elastisitas ada 3 jenis. Yang pertama yaitu ada modulus Young atau modulus tarik. Modulus ini menjelaskan tentang elastisitas tarik atau kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk sepanjang sumbu ketika stres berlawan diaplikasikan sepanjang sumbu. Ini merupakan contoh gambarnya atau ilustrasinya. Dengan rumus Y sama dengan tegangan per regangan sama dengan F per A per diameter L per LO sama dengan F kali LO per A kali jadi Y sama dengan F kali LO per A kali pertambahan panjangnya. Untuk yang kedua yaitu modulus geser atau modulus kekakuan. Modulus ini menjelaskan kecenderungan sebuah objek untuk bergeser, deformasi bentuk pada volume konstan ketika diberi kekuatan yang berlawanan. Didefinisikan sebagai tegangan geser terhadap regangan geser. Modulus geser modulus adalah turunan dari viskositas. Ini untuk contoh gambar modulus gesernya atau ilustrasinya dengan rumus persamaan modulus geser yaitu tegangan geser per regangan geser sama dengan F per A per diameter X per H. Dan untuk yang terakhir yaitu ada modulus Brooke. Modulus ini menjelaskan tentang elastisitas volumetrik atau kecenderungan suatu benda untuk berubah bentuk ke segala arah. Ketika diberi tegangan seragam ke segala arah didefinisikan sebagai tegangan volumetrik terhadap regangan volumetrik dan merupakan kebalikan dari kompresibilitas. Ini untuk ilustrasi gambar modulus Brooke. Ini sebelum ditekan dan hasilnya sudah ditekan dengan rumus persamaan modulus Brooke yaitu tekanan volume per regangan volume
sama dengan min F per A per diameter V per VI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh modulus elastisitas. Yang pertama, jika suatu benda mendapatkan beban luar seperti beban desak, tarik, lenturan, dan bundiran, maka benda akan mengalami perubahan bentuk atau deformasi yang tergantung oleh jenis bahan dan besar pembebanan tersebut. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus. Bagaimana jika dilakukan penentuan kualitas batu bara dengan berdasarkan parameter modulus elastisitas yang dihitung dari kaitannya dengan kecepatan gelombang. Sementara kecepatan gelombangnya baik jenis P, pressure, maupun Escher diukur dengan menggunakan time delay analyzer. Di sini saya akan menjelaskan contoh perhitungan dari modulus ini. Yang pertama, soalnya yaitu sebuah kawat logam dengan diameter 1,25 mm dan panjangnya 80 cm digantungi beban bermassa 10 kg. Ternyata kawat tersebut bertambah panjang 0,51 mm. Tentukan A. Stretch, B. Strain, C. Modulus elastisitas yang membentuk kawat. Diketahui seperti ini. Untuk hasilnya, tegangan stres yaitu 8,13 kali 10 pangkat 7 N per meter persegi. Dan untuk tegangan strain dengan rumus seperti ini, menghasilkan 6,375 kali 10 pangkat min 4. Untuk modulus elastisitasnya kawat yaitu dengan rumus E sama dengan sigma per E, maksud saya tadi elemen, yaitu menghasilkan 1,28 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Dan untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu hukum law, hukum Hooke atau Hooke's law. Hukum Hooke adalah hukum tentang gaya ilmu fisika yang diakibatkan oleh sifat elastisitas dari sebuah per atau bekas. Besarnya gaya Hooke ini secara proporsional akan berbanding lurus dengan jarak pergerakan bekas dari posisi normalnya atau lewat rumus matematis. Ini contoh ilustrasi gambar dari hukum Hooke dengan rumus F sama dengan min K dikali diameter X atau panjang X, di mana F gaya dengan satuan Newton, K untuk konsentrat bekas dengan satuan Newton per meter, dan ini sigma diameter X ini merupakan pertambahan panjang bekas dengan satuan meter. Di dalam Hooke memiliki dua jenis sebagai berikut. Yang pertama ada rangkaian bekas seri atau hukum Hooke rangkaian bekas seri. Apabila terdapat dua buah bekas atau lebih yang tersusun secara seri, maka nilai konsentrat bekas bisa dihitung dengan menggunakan rumus persamaan, yaitu seperti berikut ini. Ks sama dengan setengah kali K. Untuk yang kedua, yaitu rangkaian bekas paralel. Apabila terdapat dua bekas atau lebih yang tersusun secara paralel, maka nilai konsentrat bekas tersebut bisa dihitung dengan persamaan. Dengan rumus Kp sama dengan 2 kali K. Berikut ilustrasi bentuk grafiknya. Ini gambar 1 yaitu bekas tarik kanan sehingga mengalami pertambahan panjang sebesar X-nya ini pertambahan panjang bekas sebanding dengan besar gaya tarik F. Untuk Newton, yang berikutnya yaitu grafik kedua, grafik hubungan antara gaya F dan pertambahan panjang bekas, di mana F sebanding perbandingan F terhadap panjang X bernilai tetap. Saya akan menjelaskan pengaruh hukum Hooke. Apabila F diperbesar sampai batas linearitas A, benda bekas dapat kembali pada bentuk awal setelah F tersebut dihilangkan. Untuk studi kasusnya, dalam suatu penelitian, untuk mengetahui pengaruh diameter terhadap pertambahan panjang diameter X, serta variasi material terhadap konstanta bekas
Dan untuk lebih memahami apa itu sifat-sifat material, khususnya pada sifat elastis atau sifat kelentingan pada material. Maka akan mengaplikasikannya. Apakah benar dengan trainer aplikasi hukum Hooke dan apa juga dengan menggunakan bekas serta material yang berbahan dari stainless steel, baja, dan tembaga. Apakah bahan itu benar-benar mempengaruhi diameter terhadap panjang, sedangkan tujuannya agar hukum Hooke terciptanya trainer dan sizer ultrasonik yang digunakan. Ini merupakan contoh perhitungan dari hukum Hooke, yaitu 3 bekas yang identik dengan konstanta bekas 300 N per M yang diberi beban 200 gram. Tentukan penambahan panjang susunan bekas tersebut bila bekas disusun secara seri maupun paralel. Yang diketahui seperti ini, dan yang ditanya yaitu susunan paralel dan seri. Untuk jawabannya, susunan paralel dengan rumus seperti ini menghasilkan 0,22 cm, dan untuk susunan seri menghasilkan 2 cm. Maka pertambahan panjang bekas susunan paralel dan seri adalah 0,22 cm dan 2 cm. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan teman-teman semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.